Katanya kalau yang pori-porinya besar itu jerawatannya lebih cepat ini ya. Tidak semua orang yang pori-porinya besar pasti jerawatan atau gampang jerawatan. Yang kita lihat, karena kalau masalah jerawat itu dia ada kenapa bisa jadi jerawat dulu, ya. Kemudian habis itu kita tanya lagi apakah dia punya riwayat turunan keluarga, itu juga bisa berpengaruh. Aktivitasnya seperti apa, ya, apakah di dalam ruangan, di luar ruangan, yang makanan yang dia konsumsi juga seperti apa, atau kalau misalnya dia cowok atau cewek nge-gym nggak, kayak gitu. Jadi memang banyak yang harus kita tanyakan. Banyak ya faktornya ya, dia bisa Banyak, berjerawat iya, atau bisa enggak. jerawat. Iya. Berarti bukan cuma Bukan karena pori-pori. pori-pori. Benar, bukan Oh. hanya karena pori-porinya besar dan dia gampang jerawatan. Memang orang yang pori-porinya besar, kantong minyaknya itu lebih besar daripada orang yang pori-porinya kecil. Produksi minyaknya juga berlebih daripada orang yang pori-porinya normal. Nah, mencegah supaya tidak menjadi jerawat, ya memang banyak yang harus kita ikutin perawatannya. Salah satunya yang tadi bersihkan muka yang baik dan benar. Terus pola tidurnya, pola makannya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, Pola tidur juga ngaruh ya. benar, pengaruh Istirahat, karena istirahatnya. iya benar, itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau yang sekarang itu kebanyakan pasien datang keluhan jerawatannya di lower face karena masalah masker. Iya, jadi muncul masalah baru lagi. Ini masker yang bikin jerawat Sini ya? dok, sini mas. Oh. Ya, biasanya biasanya tuh yang sebelumnya kalau pasien muncul jerawat di daerah bawah itu entah karena hormonnya, ya kayak Faktor gitu. hormonal ya? Ya, kalau sekarang justru kebanyakan karena karena maskernya, gitu. Cara pemakaian maskernya yang tidak benar. Oke, saya nggak bener, saya turunin. Kini pakai masker kan engap dok, ya kan? Jadi Benar. pengen Memang diturunin kalau aja nggak gitu. biasa susah napas sambil ngomong. Iya, Kalau betul. justru ya kalau orang medis ya udah biasa kan, karena Iya. kita kan seharian pasti Pakai pakai masker. masker terus. Kalau orang yang nggak biasa ya memang agak susah ngap-ngapan, apalagi pakai masker kain. Iya. Wah, aduh, Iya. kalau masker kain nggak bisa Enggak. nafas. Benar. Dit, mumpung kita ngobrolin soal kesehatan kulit, ya kulitnya ya, nanti soal estetikanya Iya. kita ngobrol juga lagi ke Dokter Isra. Kita nanya ke Ko Fandi Fandi, dulu. iya penasaran ya Ko Iya, Fandi. penasaran ya. Mumpung soal perawatan kulit tadi. Iya. Ko Fandi apa mungkin karena nge-gym makanya melakukan? Nah, itu salah satunya. Oh. Jadi kan kalau nge-gym itu kan minum susu ya, Oh, banyak proteinnya itu kan itu langsung naiknya cepat gitu. Oh. Oh, karena susu itu ya untuk nge-gym itu ya. Susu nge-gym, aktivitas outdoor kan banyak juga ya, Mm-hmm. renang, kadang kan basket Iya. gitu kan, jadi debu semua. Iya, kok turunin aja nggak apa-apa. Terus agak Biar deket, agak deket. kita pengen melihat wajah mulusnya. Jangan mulus-mulus kan. Iya, agak deket kok. Iya. Nah, Bukan ini dosen loh. Dosen masih muda kan? Masih muda loh. Lihat deh mukanya. Nah. Aduh. Mesti ada yang nanya nanti, udah punya ini belum kan? Ko Fandi. Kok kalau Ko Fendi selama ini perawatannya gimana? Merawat wajah Cuci muka itu? biasa ya lah, cuci muka biasa. Uh-huh. Kemudian kemarin sempat ke Ekles ya, Iya. sempat ke Ekles awalnya kan itu ada laser IPBL itu. Benar. Karena kan memang kondisi muka saya itu kan jerawatan. Oh, Pori-porinya besar. aslinya jerawat. Aslinya. Aslinya jerawatan. Jerawatannya itu kayak bisa di alis itu merah semua penuh gitu. Oke. Makanya pas Iya, pas iya. ke cari Iya. dokter Ezra di Ekles itu kan ini kayaknya lagi banyak hormon yang nggak stabil gitu. Oh. Karena nge-gym, minum proteinnya banyak. Itu kapan? Maksudnya berapa bulan, berapa tahun yang lalu? awal tahun lalu. Awal tahun lalu? Masih sempat merah-merahnya Merah-merah. banget gitu. Oh, oke. Jadi perawatan Heeh. rutin ya pakai produk-produk Ekles itu udah Tunggu. jauh. Awal mulanya bisa saya harus ke sini gitu. Nah, itu karena apa? Ya kan saya harus ke ini nih, ke klinik nih gitu. Kan ada yang opening tuh. Oh, Kayak oke. kan. Jadi penasaran nih kan, jadi coba ke sana konsultasi. Awalnya dengan dokter Nancy. Iya. Ada satu dokter lagi, dokter Nancy, kasih tahu kalau koko ini kan kebanyakan nge-gym, ya memang nge-gym. Minum susu protein, ya memang ada pakai obat-obat apalah yang untuk nge-gym lah. Namanya cowok kan mau nambah gede gitu kan. Pasti kan ikut lomba juga gitu kan. Jadi kalau namanya lomba nggak memaintain body kan salah juga gitu kan. Jadi kita harus jaga. Dan efeknya ke muka. Oh. Jadi langsung naik jerawatannya banyak gitu. Tapi
karena udah konsultasi dengan dokter yang memang ahlinya, ya udah dikasih tahu harus ngapain, pakai produk apa yang cocok, ya jauh lebih baik lagi sekarang. Oke, mungkin sorry, enggak. Udah, Pak. Iya, Penasaran. Enggak, Iya, sebenarnya di sini ada yang fitness juga, ada Iya. jerawatan. Enggak, maksudnya waktu ke Ekeles, ya kan itu kan lagi fitness, ada program minum susu juga kan. Itu minum susunya tetap jalan atau gimana? Atau abis itu nggak minum susu lagi? Iya, nggak dibolehin. Masih tetap. Maksudnya itu tetap jalan, Tetap jalan. tapi ngikutin treatment apa yang dilakukan dari dokter Ekeles ya? Ya. Jadi ngikutin apa yang disaranin dokter. Nah, cuci muka pakai ini ya. Lalu kalau bisa mencuci tangannya pakai totol-totolan ini ya. Nah, sebenarnya saya ikutin stepnya itu. Akhirnya membaik gitu. Oh, oke. Berarti masalah awalnya berarti jerawat. Jerawat. Masalahnya jerawat. Jerawat. Terus tindakan yang dilakukan apa? Laser tadi itu ya? Iya, laser IPBL awalnya untuk mengecilkan pori-pori gitu. Iya. Jadi Oh, supaya itu mengecilkan pori-porinya pori-pori. kecil. Lalu setelah itu ada DDP itu, Dermabrasion Plus, itu untuk menjaga jerawatnya supaya nggak muncul lagi. Oh, oke. Sebenarnya oke ya, Jadi benar-benar. Fendi tadi di laser karena pori-porinya besar, gitu dok ya? Iya, Biar jadi- tidak keluar jerawat. Gimana dok? Jadi Koko Fendi itu waktu treatment waktu datang memang masalahnya adalah jerawat meradang. Ya, jerawatnya grade 3. Nah, jerawat grade 3 ini adalah jerawat yang udah meradang, ada nanahnya ya. Oke. Itu kalau disentuh sakit banget. Mau dipegang itu sakit. Jadi kasusnya memang jerawat meradang, jadi kita tindakannya adalah waktu itu adalah laser IPBL. Jadi laser tuh banyak jenisnya, sama dengan air mineral, banyak brandnya ya. Oke. Jadi mau brand apa aja oke. Nah, kenapa kita kasih laser? Karena tujuan dari laser adalah kita membunuh kuman jerawat yang pertama. Ya, kemudian begitu kuman jerawatnya mati, si laser jerawat ini juga bantu untuk mengempeskan jerawatnya. Nah, kemudian dia juga bantu untuk mengecilkan pori-pori. Karena begitu kuman jerawatnya mati, pori-porinya kecil, produksi atau kantong minyaknya di dalam juga ikutan mengecil. Nah, kalau untuk kuman jerawat, kalau kita mau laser itu nggak cuma sekali 2 kali. Waktu itu memang agak rutin, ya, seminggu sekali dibuat laser. Kenapa? Karena kuman jerawat kalau kita tindakannya nggak tuntas, dia kayak tidur dulu. Oh, Gitu. Jadi beneran kita harus tuntaskan, kita laser IPBL supaya kuman jerawatnya itu beneran mati. Tetap harus. Jadi kita kalau mau menyelesaikan masalah misalnya jerawat, tidak bisa hanya tindakan treatment berdiri sendiri. Tetap harus dibarengi dengan skincare. Karena skincare yang bantu untuk merawat di rumah. Kan perawat nggak mungkin kan setiap hari ke klinik. Iya. Ya, kantongnya jebol. Iya, ngerti juga kliniknya nih ya. Gitu. Jadi seminggu sekali datang kontrol, kemudian yang menjaga di rumah adalah si skincare. Nanti seminggu lagi datang kontrol lagi, kalau memang mulai berkurang ya tadi tetap kita tindakan untuk laser lagi. Sampai beneran menurut pengamatan dokter, oke, selesai, jerawatnya udah selesai, kita udah bisa stop lasernya, kita bisa pindah ke treatment yang lain. Entah itu misalnya untuk bekasnya, baik bekas yang kehitaman atau bekas bopengnya gitu. Kemudian kalau si tadi yang DDP, Diamond Dermabrasion Plus itu satu tindakan mikrodermabrasi ya. Jadi tujuannya adalah dia mengangkat sel kulit mati, di waktu yang bersamaan dia memasukkan serum juga. Jadi serumnya ini bantu untuk kontrol minyak ya, untuk jerawatnya supaya dia nggak gampang muncul lagi. Oke. Gitu. Tapi misalnya ketika Kofandi ini nanti nggak melakukan lagi, apa mungkin bisa muncul lagi tuh? Nah, sebenarnya banyak kasus. Banyak Kalau kasus, ya. banyak pencetus yang bisa muncul lagi. Apakah tidak merawat kulit lagi Oke. dengan baik dan benar? Makannya ini lagi ya? Makannya juga tidak diatur gitu, atau istirahatnya juga cukup ya, tidak cukup. Nah, ya sampai sekarang sih memang Koko Fendi udah jarang lakukan perawatan, tapi kulitnya masih terjaga. Gitu. Jadi perawatan Corona juga ya. ya, Seperti jadi itu. perawatan kan misalnya kayak kondisinya Koko Fendi ya, dia udah jarang datang tapi kulitnya masih tetap terawat. Jadi walaupun perawatannya nggak jalan, tapi skincare yang kita pakai itu tetap masih kita lanjutin. Nah, kalau udah nggak jerawatan lagi ya kita udah bisa pindahkan ke bukan produk untuk jerawat. Mungkin ada 1-2 yang kita sisipkan kayak misalnya sabun cuci muka atau tonernya yang tetap masih pakai series Acne, tapi yang lainnya udah enggak. Iya. Kemudian dia mau nanya, dulu waktu tindakan laser sempat berapa kali tindakannya? Iya. 2 kali. Di laser ya? 2 apa 3 kali. Iya, 2-3 Oh, kali. 2-3 kali aja ya? Iya, cepet soalnya. Makanya 2-3 kali respon itu berapa lama? Maksudnya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu Ya? sekali. Karena Dan tiap orang bersih responnya gini ya? berbeda. Oh, beda-beda Ada ya, orang Dok? yang respon kulitnya cepat, ada orang yang respon kulitnya lambat.
Nah, makanya kalau itu kenapa pada waktu konsultasi selalu saya infokan ke pasien adalah kita mau merawat kasus wajah entah itu jerawat, flek, bopeng itu nggak segampang kita balikin tangan ya. Kayak mie instan aja dia butuh proses, apalagi kita mau merawat wajah ya. Jadi memang yang pertama diminta adalah sabar. Karena ada beberapa pasien yang kebanyakan pasien tuh nggak sabar. Nggak dapat hasil di dokter yang lain, seminggu dia pindah klinik. Gitu. Jadi jatuhnya treatmentnya tumpang tindih. Gitu. Dia belum dapat hasil yang belum selesai treatment yang awal, dia udah pindah ke tempat yang lain. Yang ada dia mulai dari nol lagi. Gitu. Artinya kalau kita hari ini ada judulnya apa salah punya wajah mulus secara instan, sebenarnya juga nggak benar juga ya. Jangan ngarep instan ya. Jangan ngarep instan ya. Jangan ngarep instan ya. Oke. Gitu. Iya. Aku terpandang lihat wajahnya. Makanya kamu nggak berani buka masker ya. Takut dini apa kalau saya masih kayak gini soalnya. Kalau aku punya udah dikomentarin sama dokter nggak kelihatan ya. Iya, dokter juga dari jaket jauhan aja dia tahu kalau Ini pori-porinya besar. Mukanya diapain? Iya, anaknya diapain? Mungkin dokter juga dari tadi ngebatin ke saya. Udah jadi kebiasaan, justru menurut saya jadi kebiasaan buruk ya, karena ketemu orang memang kita kan ketemu pasti say hello, tapi matanya tuh jadi langsung otomatis kayak men-scan muka orang. Mungkin dokternya kalau jalan-jalan ngeliat muka orang, padahal ngeliat mukanya ya. Iya benar. Lagi Jadi ini kebiasaan. men-scan. Dok, kalau misalnya kayak aku nih, pori-porinya besar tapi nggak berjerawat, sebenarnya berpori-pori besar masalah nggak? Apa meskipun aku nggak berjerawat tapi gimana caranya jadi pori-porinya dikecilin aja gitu atau gimana? Iya, memang sebenarnya kalau mau dibilang bermasalah ya tergantung. Kalau dia tidak menimbulkan masalah ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita kembalikan ke kondisi pori-pori yang normal. Nah, kalau mau treatment ya banyak sih jenis treatmentnya. Bisa dengan laser gitu, bisa dengan microneedle, peeling gitu. Jadi tergantung pori-porinya besar seperti apa, atau misalnya dia punya masalah scars. Karena saya lihat kayaknya ada bekas jerawat juga. Iya, banyak. Iya, itu juga jadi. Karena dulu sama aku juga jerawatan dok. Pakai masker aja takut. Kalau nggak apa-apa nih sekalian konsultasi. Iya, habis itu nanti Kak Eklas dapat promo. Jadi tergantung masalahnya apa sih. Nah, kalau untuk pori-pori besar ya tadi bisa untuk awal ya. Kalau memang kondisi pori-porinya tidak terlalu besar, ya kita masih bisa bantu dengan treatment entah itu peeling. Kalau memang udah, karena ada kasus pori-porinya besar tapi dia udah termasuk kategori scars, bopeng. Karena bopeng itu ada beberapa jenis. Bopeng tuh yang Bopeng bekas Soal jerawat. ya? Iya, bopeng bekas jerawat itu ada yang satu namanya ice pick scar. Itu bentuknya hampir mirip dengan pori-pori, ya, mirip dengan pori-pori besar. Tapi dia kelihatan kayak pori-pori, tapi dia di dalamnya kayak kayak tetesan air gitu loh, yang bawahnya tajam. Nah, itu justru agak susah untuk kita bantu treatment. Biasanya dia kelihatan kalau orang yang udah ada bopeng pasti dia akan ada ice pick scar. Atau enggak dia kayak ada box scar. Box scar tuh kayak bopeng tapi dia bentuknya kotak-kotak. Nah, itu juga agak susah untuk kita rawat. Bopeng kotak-kotak. Iya, jadi bopeng tuh banyak, ada 4 kategori sih ya. Ice pick scar tadi yang saya bilang kayak pori-pori, kemudian box scar, kelihatan ke orang kalau ada box scarnya mukanya kayak ada bopeng kotak-kotak, kayak gini landainya. Benar. Kalau ada yang rolling scar, rolling scar itu orang ada bopengnya tapi landai gitu loh, jadi kayak tekstur kulitnya tidak rata. Nah, baru yang terakhir hypertrophic scar atau sering kita bilang keloid. Keloid kan bukannya karena luka dok? Iya. Scars, bopeng bekas jerawat kan juga karena luka. Ya? Iya. Kenapa bisa jadi bopeng? Karena tangannya gratilan. Dipencet. belum seharusnya kita bersihkan atau teknik bersihin jerawatnya nggak benar, ya makanya jadi bopeng. Banyak aku. Kesindir semua yang di sini. Ada jerawat di gratilan. Jadi pokoknya kalau ada jerawat jangan berani dipencet, jangan dipegang-pegang, biarin aja. Suka gemes gitu. Iya. Nyobain ya. Jadi saya udah beberapa hari yang lalu biarin aja. Dibiarin aja. Iya. Emang dia bisa bakal kempes sendiri walaupun dia akan, kalau kan dia ya, tetap kadang harus suka kita udah rawat. mateng banget tuh dok. Tetap harus dirawat. Gitu. Jadi perawatannya bisa dengan, kalau cuma jerawat satu-satu biasa saya cuma pakai obat totol jerawat aja. Kalau udah bersih, udah kempes biasa saya minta suster untuk bersihkan. Gitu. Saya kembali lagi ke Fendi penasaran. Tadi Dr. Reza sampaikan kulit yang bagus kan
ada banyak faktor karena makanan juga. Oh ini makanannya vegetarian, makan daging, apa? Makanannya gimana? Semua makan. Fast food aja makan gitu. Makan? Makanya bandel gitu. Oh, oke. Bandel kan, nggak dijaga. Tapi akhir-akhir ini karena dari saran ini, Fan gimana mukanya udah lebih baik belum? Jadi setiap kali dicek dokter Ejela ini jadi takut gitu mau makan lagi. Dijaga-jaga gitu kan. Takutnya naik lagi jelasnya. Iya, dokter Esa ini dokter estetika atau dokter ahli Gizi. gizi? Itu dia tuh. Agak Dua-duanya. dijaga lah sekarang, agak dijaga. Iya. Kalau jerawatan nggak boleh makan pedas ya dok? Tergantung. Jadi makanan tidak pasti. Jadi sebenarnya banyak yang bilang aktivitas juga bisa pengaruh gitu. Karena kalau mau dibilang makanan itu pasti menyebabkan jerawat, ada kasus-kasus tertentu. Di sini saya mau sharing kayak misalnya